Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membahas hubungan trigonometri untuk sudut saling berkomplemen. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah itu sudut saling berkomplemen? Nah, sudut saling berkomplemen adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Maksudnya, kedua sudut itu adalah jumlahnya 90 derajat. Sebagai misalnya, 10 derajat dan 80 derajat itu disebut saling berkomplemen. Kenapa disebut saling berkomplemen? Karena kedua sudut itu jumlahnya 90 derajat. Demikian juga kalau 60 derajat dan 30 derajat itu juga bisa disebutkan saling berkomplemen. Nah, secara umum sudut yang berkomplemen adalah sudut alfa dan 90 derajat kurang alfa. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan kedua sudut itu jumlahnya adalah 90 derajat. Saya ulang kembali, secara umum sudut alfa dan sudut 90 derajat kurang alfa itu jumlahnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut itu dapat disebut saling berkomplemen. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Gambar segitiga siku-siku ini, sudut acuannya saya buat alfa, atau satu lagi bisa kita buat sudut acuannya 90 derajat kurang alfa untuk membentuk trigonometri. Nah, sekarang coba kita lihat sin alfa. Seperti yang lalu-lalu, sin alfa adalah sudut di depan alfa sebagai acuannya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R, maka disebut Y per R. Dan kalau seandainya sudut acuannya saya buat 90 derajat kurang alfa, maka kosinus adalah di samping sudut ini, yaitu Y, dan miringnya adalah R. Sehingga kalau kita perhatikan, sin alfa sama dengan cos 90 derajat kurang alfa. Nah, dari sini kalau kita kaji dari cerita yang pertama, sinus alfa Y per R, cos 90 derajat kurang alfa Y per R sama. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan kedua sudut yang saling berkomplemen. Nah, lihat dari namanya, dari sudutnya juga alfa dengan 90 derajat kurang alfa. Kosinus itu jika dipanjangkan namanya adalah komplemen sinus. Oke, kenapa disebut komplemen sinus? Karena sudut-sudut mereka ini berkomplemen, baru nilai sinus dengan nilai kosinus itu menjadi sama. Oke, nah sekarang selanjutnya cos alfa adalah ini cos alfa, cos sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Sudah pernah kita buat. Sin 90 derajat kurang alfa berarti yang ini sinus 90 derajat kurang alfa, di depan sudut ini adalah X, miringnya adalah R. Sama ya. Berarti kosinus sudut alfa sama dengan sin 90 derajat kurang alfa. Dan kalau dibaca adalah komplemen sinus alfa adalah sama dengan sin sudut komplemennya. Oke? Nah, demikian juga tangen alfa. Kotangen adalah sama seperti ini juga, tangen depan per samping Y per X. Kemudian untuk kotangen adalah kebalikan daripada tangen untuk sudut 90 derajat kurang alfa. Berarti kalau biasanya tangen depan per miring, depan per samping, ini samping per depan, Y per X. Sehingga kedua trigonometri ini sama. Nah, kalau kita baca, tangen alfa ini adalah komplemen tangen. Sehingga ini sama. Demikian sebaliknya, kotangen sama dengan tangen, ya artinya komplemen tangen sama dengan tangen sudut komplemennya.
Oke. Nah, kita buat satu rangkuman. Inilah dia. Kosinus 90 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa. Kotangen 90 derajat kurang alfa sama dengan tangen alfa. Dan tangen 90 derajat kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, inilah untuk kita gunakan nanti ketika kita ingin mau mengubah sudut kuadran 2 menjadi kuadran 1, ya, di mana 90 derajat tambah alfa kita mau menjadikan dia alfa, karena semua ini alfa adalah kuadran 1. Ini pun juga kuadran 1. Nah, kali ini saya buat 90 tambah alfa, berarti 90 tambah alfa itu terletak di kuadran 2. Nah, kita harus mengubah 90 tambah alfa ini menjadi alfa. Nah, bagaimana? Kita coba lihat ya. Sinus 90 derajat tambah alfa. Ini bisa saya rubah berdasarkan ilmu kita yang lalu-lalu. Saya buat sinus 90 derajat dikurang min alfa. Nah, kalau ini dikerjakan sama-sama ini kan. Nah, sekarang kita kembali ke kondisi yang sudah saya buat di sini. Sinus 90 kurang alfa. Ini sinus 90 kurang min alfa. Berarti hasilnya adalah kosinus min alfa. Bisa paham? Nah, kosinus min alfa, kita sudah belajar juga. Sudut negatif pada kosinus itu akan hilang. Langsung menjadi cos alfa. Karena ini kuadran 4. Itu sudah pernah kita pelajari pada video saya sebelumnya. Oke? Nah, kemudian kita lanjut lagi kosinus. Kosinus 90 derajat tambah alfa itu bisa saya buat kembali menjadi kosinus 90 derajat kurang min alfa. Nah, perhatikan. Kosinus 90 derajat kurang alfa, jawabnya apa? Sin alfa. Gitu kira-kira. Nah, di sini kita buatlah dia sin. Mana alfanya ini kan? Bentuknya ini kan cos gimana? Cos 90 kurang alfa. Ini cos 90 kurang min alfa. Berarti ini akan menjadi min alfa. Nah, pelajaran kita yang lalu sin min alfa sama dengan min sin alfa. Nah, selanjutnya untuk tangen. Tangen 90 derajat tambah alfa, model kerjanya sama dengan sin dan cos, yaitu 90 derajat kurang min alfa. Berarti tangen 90 kurang ini adalah kotangen. Sudut yang dipakai adalah min alfa. Kotangen min alfa itu adalah sama dengan min. Ini coba kau tengok. Kotangen alfa, jawabnya tadi tangen 90. Nah, kotangen min alfa, karena pada kotangen sudut negatif adalah minus, maka hasilnya adalah min kotangen alfa. Jadi nampak, kita ulang kembali. Sin 90 derajat tambah alfa adalah cos alfa. Cos 90 derajat tambah alfa adalah min sin alfa. Tangen 90 derajat tambah alfa adalah min kotangen alfa. Bila kita tinjau dari segi kuadran 2, hasilnya adalah positif. Oke. Nah, ini kosinusnya di kuadran 2 hasilnya negatif. Tangen di kuadran juga hasilnya negatif. Nah, itulah untuk mengubah sudut kuadran 2 menjadi kuadran 1, yaitu mengubah 90 tambah alfa derajat menjadi alfa. Nah, selanjutnya kita mau mengubah sudut kuadran 3 menjadi kuadran 1. Oke, kita mulai dari sin. Sin 270 kurang alfa. Nah, ini harus saya rubah. Sin. Nah, bagaimana caranya supaya saya dapat merubahnya? Nah, ini bisa saya pakai macam cara. Tetapi yang paling baik kita pakai apa? Sin. Ayo kita buka kurungnya. 180 derajat tambah 90 kurang alfa. Oke, pelajaran kita waktu trigonometri senama ini 180 tambah 90 kurang alfa.
Di kuadran berapakah bentuk 180 tambah? Itu adalah di kuadran 3. Berarti kuadran 3 sinus adalah negatif. Negatif sin sudut yang kita pakai adalah 90 derajat kurang alfa. Sehingga hasilnya adalah min sin 90 kurang alfa sama dengan komplemennya, yaitu kosinus alfa. Jadi hasilnya adalah min cos alfa. Nah, kemudian kita lanjut cos. Cos 270 derajat kurang alfa itu bisa saya buat menjadi cos 180 derajat tambah 90 derajat kurang alfa. Nah, kalau kita perhatikan cos 180 tambah 90 kurang alfa, tentu jawabnya cos juga dong. Tapi 180 ditambah 90 kurang alfa itu sudah berada di kuadran 3, kan gitu. Nah, kosinus di kuadran 3 adalah menghasilkan negatif. Negatif kosinus sudut yang kita pakai 90 derajat kurang alfa, berarti hasilnya min cos 90 kurang adalah komplement daripada kosinus itu adalah sinus. Sudut yang dipakai sin alfa. Selanjutnya, tangen 270 derajat kurang alfa sama dengan, kita rubah lagi, tan 180 derajat tambah 90 derajat kurang alfa. Oke, 180 90 kurang alfa. Ini dia sama seperti tadi itu. Nah, untuk tangen 180 tambah itu berarti sudah terjadi kuadran 3. Tangen di kuadran 3 adalah positif dan sudut yang kita pakai dalam hal ini adalah 90 derajat kurang alfa. Nah, tan 90 derajat kurang alfa adalah kotangen alfa. Dengan demikian dapat kita lihat sinus 270 kurang alfa itu terletak di kuadran 3. Kuadran 3 untuk sinus adalah bernilai negatif. Tetapi trigonometrinya adalah cos alfa. Alasan kenapa? Karena ini berkomplement. Demikian juga kosinus di kuadran 3 adalah negatif ini. Dan komplement dari kosinus adalah sinus. Ya, betul? Nah, tangen di kuadran 3 adalah positif. Dan komplement tangen adalah kotangen. Nah, sekarang kita lanjut untuk kuadran 4. Yaitu sinus 270 derajat tambah alfa. Di kuadran 4 ya, ke kuadran 1. Nah, tentu kita rubah dulu. Sin 270 derajat tambah alfa itu bisa kita buat mau pakai 180 tambah pun boleh, betul? Kita pakai yang itu aja ya. 180 derajat tambah 90 tambah alfa. Oke, nah kita lihat ini pedoman sudutnya. Sinus 180 tambah. Sin 180 tambah memperlihatkan bentuk kuadran 3. Pelajaran lalu-lalu. Berarti negatif. Negatif sudut yang kita pakai adalah 90 derajat tambah alfa. Sama dengan min 90 derajat tambah alfa. Mana dia? Ini. Cocok? Hasilnya apa? Cos alfa. Berarti min. Ini kan min dari sononya. Cos alfa. Kita cek ulang. Kuadran berapa ini? Kuadran 4. Sinus kuadran 4 bertanda negatif. Oke. Nah, menggunakan komplementnya. Karena memakai hubungan 270. Nah, selanjutnya kosinus 270 derajat tambah alfa itu sama dengan kosinus ya, seperti tadi juga 180 derajat tambah 90 derajat tambah alfa. Ini sebagai sudut acuannya nanti. Nah, oke. Kosinus 180 tambah itu bentuk kuadran 3. Kosinus di kuadran 3 minus sudut yang kita pakai kan senama ya, 180 tambah kan. Sudut yang kita pakai di sini 90 derajat tambah alfa. Nah, pengetahuan 90-nya tadi terakhir ini, kalau 90 tambah alfa adalah min sin alfa. Berarti min ketemu min, kan gitu.
Ini min sudah memang sononya dari awal dari sini kan gitu. Ini diciptakan hasilnya harus memakai minus. Berarti min kali min apa? Positif. Sehingga hasilnya cos alfa. Nah, kita cek ulang. Kuadran berapa ini? Kuadran 4. Kuadran 4 kosinus bernilai positif. Nah, sudut yang dipakai alfa. Kenapa? Karena ini dalam kondisi ini sinus. Saya silap sedikit. Ini adalah sin alfa. Karena ini kan kita pakai 90 derajat tambah alfa. Kan hasilnya min sin alfa. Jadi hasilnya sin alfa. Oke, silap. Nah, berikutnya untuk tangen. Tangen 270 derajat tambah alfa bisa saya pakai menjadi apa di sini? Tangen 180 derajat tambah 90 derajat tambah alfa. Ini sebagai alat kita mengubahnya ya. Oke, tangen 180 tambah. Wah, ini sudah berada di kuadran 3 bentuknya ya. Nah, kuadran 3 tangen adalah tetap tangen. Yang berpakai di sini tangen apa? 90 derajat tambah alfa. Oke, kita lihat tan 90 derajat tambah alfa itu sama dengan min kotangen. Karena ini kita bicarakan kuadran berapa ini? Kuadran 2. Tangen di kuadran 2 kan negatif. Negatif tan alfa. Nah, inilah kita perhatikan bersama-sama memprosesnya. Untuk tidak diproses bisa asalkan kamu memahami kalau kita memakai trigonometri sudutnya adalah sudut 90 tambah 270 kurang 270 tambah, itu hasilnya pasti komplement ini. Komplemennya kau tengok nih, cos, kamu tengok ya. Ini apa? Cos, jadi sin. Ini apa? Cos, sin. Ini tangen. Aduh, waduh ini saya silap lagi. Untung saya cek kembali. Tangannya jadi apa? Jadi kotangen alfa. Waduh, ini nampaknya udah kena malam ini ya. Oke, min kotangen alfa. Nah, saya rasa mohon maaf kalau ada sedikit kesilapan ya, karena sesungguhnya konsepnya ya seperti itulah. Jadi saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bahas yang akan datang materi lanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.